Oke teman-teman, di video kali ini gue mau membahas mengenai resep seduh juara dunia. Wah ya, karena banyak banget di sini yang menurut gue masih agak salah persepsi gitu ya. Nah jadi seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, gue mau ngopi dulu ya kan, biar ngobrolnya lebih chill. Nah hari ini gue nih nyeduh kopinya dari Composure Coffee. Nah nih teman-teman bisa lihat ya, Composure Coffee. Nah ini gua dapat juga pada saat event Pesta Kopi Mandiri di Medan ya. Jadi kopinya ini adalah kopi dari Ijen Yellow Caturra single varietas ya. Nah terus di sini proses pasca panen itu red honey. Nah di sini ada notesnya. Notesnya kalau teman-teman bisa lihat ada green apple, white grapes sama cinnamon. Ya, nah tuh ya kelihatan ya. Nah hari ini gue nyeduhnya lagi pakai Harium Yugen ya, seperti ini. Kalau teman-teman belum cek video review gue, silahkan cek di sebelah sini dulu aja. Nah terus gue pakai grinder Timor ini ada di klik nomor 16. Terus gue pakai gramasinya 15 gram. Terus nanti gue pakai rasionya 1:14 ya, jadi nanti air yang gue tuang tuh sekitar 210 ml. Oke, ini sudah gue giling. Dia untuk grains untuk cross profile ini dia menurut gue lumayan light ya teman-teman nih. Wanginya juga kayak teh-teh gitu. Udah ya, ratakan dulu. Nah di sini gue untuk bloomingnya itu akan pakai sebanyak 50 gram, tapi tuangnya muter aja di tengah pelan aja. Gue airnya pakai aqua, suhunya ini sekitar 96. Ya gue pakai suhu yang lumayan tinggi. Itu wanginya di sini kayak ada wangi cinnamonnya, kerasa langsung ya. Terus kayak ada wangi jeruk-jeruk gitulah. Nah ini gue bloomingnya selama 40 detik. Oke, kedua gue tuang sampai 150. Tuangnya pelan aja. Jadi ini gue tuangnya cuma muter di tengah aja ya. Oke. Wanginya menarik sekali ya. Tuangan ketiga gue tuang sampai 180. Nah tuangan ketiga ini jangan tunggu sampai benar-benar habis airnya, langsung tuang. Pelan aja muter di tengah sampai 180. Oke, nah kalau yang ini terakhir tunggu sampai benar-benar tinggal sedikit banget airnya. Lanjut tuang sampai 210. Sip. Terakhir ini gue aduk di swirl. Oke, nah ini brewing time-nya dari kemarin sudah gue coba itu dari 3 menit sampai 3 menit 20 detikan lah kurang lebih. Oke, timer kita stop. Nah, ini gue agak lebih cepat sedikit ya. Di sini gue brewing time-nya 2 menit 56 detik. Ya karena tadi grind size-nya itu cukup kasar ya. Oke, sekarang kita cobain kopinya. Oke, hirup aromanya dulu. Aromanya di sini benar-benar pertama cinnamonnya, terus gue ada nyium wangi kayak jeruknya gitu ya. Untuk grape-nya gue belum dapet. Oke, cobain dulu aja. Pertama kali masuk mulut, ini yang gue ngerasain. Manisnya ini kayak buah sawo. Terus asamnya itu tipis-tipis lah ya, tipis-tipis. Ini kayak apa ya, karakternya tuh kayak lemonade gitu. Jadi asem tapi nggak terlalu asem, dan ada manisnya. Manisnya itu gue ngerasa kayak dari si sawonya itu ya. Oke, terus di sini gue ada ngerasa kayak tehnya. Kayak semacam jasmine tea gitu. Kalau green apple-nya sama white grape-nya gue belum kerasa ya. Nah, ini gue ngerasa apa ya? Bilangnya tuh kalau misalkan teksturnya ya kayak kita makan semangka gitu loh. Kayak kita gigit semangka itu teksturnya tuh kerasa seperti itu gitu loh. Ya, jadi di sini gue ngerasa kayak sawo. Terus kayak lemonade-nya tapi yang asamnya nggak terlalu tinggi. Terus kayak ada jasmine, sama di belakang gue ngerasa kayak ada rempahnya. Rempahnya masih belum terlalu jelas. Oke, seperti biasa kita tunggu dulu sampai agak dingin sambil kita ngobrol ke materinya. Oke, jadi menurut gue ketika teman-teman itu niruin resep ya, mau itu Cem ya, mau itu juara dunia atau saling share resep ya,
di komunitas, menurut gue itu bukan hal yang salah ya. Itu menurut gue hal yang positif. Kenapa? Karena itu menunjukkan antusias terhadap kopi gitu, atau apresiasi terhadap kopinya itu sudah next level lah gitu ya, karena benar-benar teman-teman pengen sharing ke orang lain gitu ya resep seduh yang teman-teman bikin. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah kalau kita tahu ya, ketika kita ambil contoh sederhana, grinder aja ya. Misalkan teman-teman punya grinder yang sama seperti gue nih, Timor C2. Nah, tapi grinder teman-teman ini sudah dipakai kurang lebih 1 tahun. Sedangkan gue pakainya belum terlalu lama. Nah, kita untuk set di angka yang sama aja grind size-nya, nanti itu sudah pasti akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena dari umur pemakaian itu berpengaruh ke ketebalan burnya. Gitu ya. Nah, ketika grind size-nya itu berbeda, itu sudah pasti akan output rasa kopinya ya, itu juga akan berbeda. Nah, untuk perbedaannya seperti apa secara general ya, secara garis besar, teman-teman bisa cek video di sebelah sini dulu. Itu gue sudah bahas mengenai grind size secara general ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak banget variabel yang sulit dikontrol gitu. Kecuali teman-teman nyeduhnya barengan, pakai air yang sama, pakai alat yang sama, grinder yang sama, kopi yang sama. Itu kemungkinan besar bisa dapat output rasa kopi yang sama juga, sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, tapi biasanya variabel yang paling sulit diatur itu adalah variabel agitasi nih. Ya, agitasi ketika teman-teman tuang air ke kopi, itu sudah pasti tekanannya setiap orang bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi di sini maksudnya adalah ketika teman-teman pengen nyeduh kopi terus pengen ngikutin resep seseorang, boleh-boleh aja, tapi jangan langsung beranggapan bahwa wah, ini resepnya juara dunia nih. Nah, ketika gue aplikasikan ke resep seduh gue dengan kopi yang gue pakai, ini sudah pasti enak. Belum tentu. Bisa jadi resep seduh yang teman-teman pakai, kopi yang teman-teman pakai, itu ternyata hasil rasanya lebih enak dari resep si juara dunia tersebut. Bisa jadi, karena analogi sederhananya gini, setiap kopi itu punya karakter masing-masing. Ketika punya karakter masing-masing, itu sudah pasti cara nge-treatnya beda-beda. Karena balik lagi, terlalu banyak variabel gitu. Kalau kita ngomong nyeduh, itu terlalu banyak variabel yang tiba-tiba bisa berubah dan tidak bisa kita kontrol, nggak bisa kita lock gitu ya. Contoh yang paling rame ya belakangan ini tuh adalah resepnya Tetsukasuya ya. Itu banyak banget yang niru, dan akhirnya setelah gue cobain, pernah ada ya temen gue nyeduhin kopi dengan cara Tetsukasuya, itu rasa kopinya bener-bener jadi watery banget gitu ya. Karena balik lagi, lu bukan Tetsukasuya, kopinya bukan Tetsukasuya, alatnya bukan Tetsukasuya, airnya bukan Tetsukasuya, even tempatnya pun bukan tempatnya Tetsukasuya. Kenapa gue bilang tempat? Suhu environment ini juga berpengaruh. Contoh, di sini misalkan suhunya 26 misalkan. Gua pakai air di suhu 92. Ya, pada saat gue tuang, mungkin suhunya turunnya cuma sekitar 1 sampai 2 derajat. Tapi kalau misalkan ada yang suhu environment-nya itu misalkan cuma 17 derajat atau 16 derajat, ketika gue pakai suhu airnya 92, gue tuang ke kopi, bisa jadi dia ngedropnya sampai 4 derajat, 5 derajat. Itu sudah pasti nanti output rasanya juga akan beda. Gitu. Jadi pesan gue di sini adalah teman-teman boleh aja gitu ya. Ambil referensi resep seduhnya si A, si B. Tapi teman-teman juga harus paham apa yang dilakukan sama orang tersebut selama menyeduh, gunanya untuk apa-apa aja nih. Nah, itu yang harus teman-teman pahamin. Balik lagi ke fundamentalnya dulu.
yang harus diingat adalah ketika kita melakukan sesuatu hal, sebisa mungkin kita harus tahu tujuannya apa. Gitu ya. Even teman-teman cuma ikutin resep seduh orang nggak masalah, boleh banget. Ya karena itu teman-teman pengen belajar, pengen explore, itu bukan hal yang salah. Itu menurut gue justru hal yang positif. Tapi lebih positif lagi ketika teman-teman melakukan sesuatu hal ya, misalkan oh saya mau pakai di suhunya 90. Tujuannya apa? Biar apa? Gitu. Misalkan oh kopinya ini dia roastingannya sudah cenderung terlalu gelap. Biar ekstraksinya tidak terlalu tinggi, biar bitternya enggak dominan. Nah, sebisa mungkin teman-teman belajarin kenapanya gitu. Ya, jadi bukan how to-nya tapi why-nya. Karena ketika kita how to gitu ya, cara menyeduh banyak banget tutorialnya. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika teman-teman sudah paham how to-nya, teman-teman harus cari tahu dulu nih why-nya kenapa. Karena ketika teman-teman tahu, oh kenapa saya harus melakukan A, kenapa saya harus melakukan B, itu teman-teman akan gampang banget mau ngulik kopi kayak apapun ya, dapat kopi yang seperti apapun ya. Menurut gue teman-teman akan bisa dapetin, oh kopi ini resep terbaiknya seperti apa. Gitu. Dan yang perlu teman-teman ingat adalah tidak semua hal yang rumit itu outputnya itu akan enak. Belum tentu. Gini, gue termasuk tipe orang yang ketika nyeduh kopi itu males. Males dalam arti kata, kalau misalkan gue nyeduh dengan cara yang simple, alat yang simple, tapi output rasanya enak atau sesuai dengan selera gue, itu akan sangat menyenangkan gitu. Gue nggak usah ngulik terlalu banyak, nggak usah terlalu banyak buang-buang kopi. Nah kalau gue mikirnya lebih ke arah sana gitu ya. Jadi teman-teman lebih baik pahami dulu aja basic-basicnya, fundamentalnya dulu. Nanti ketika teman-teman udah dapet fundamentalnya, basicnya banget nih, itu teman-teman mau ngulik ke apapun akan jauh lebih gampang gitu ya. Nah sekarang suhu kopinya sudah mulai turun, kita cobain. Nah ketika dia turun, ini acidnya malah naik, acidity-nya sedikit naik ya. Karakternya ini dia bener kayak green apple. Terus di belakangnya ini kayak ada sensasi jasmine-nya juga, kayak jasmine tea. Nah, yang gue heran kenapa ini muncul rasa manisnya tuh kayak salak. Ya, kayak semacam salak gitu. Bodinya ini menurut gue cenderung light. Teksturnya ini lebih kayak tea-like sih ya. Teksturnya tuh tea-like banget. Aftertaste yang menurut gue nih lumayan panjang, tapi panjangnya ini masih pleasant, masih enak gitu ya. Tetap sensasinya itu kayak kita lagi makan semangka yang dingin gitu. Nah, ini gue susah jelasin ya, tapi yang pasti seperti itulah. Kopinya lumayan unik ya. Oke, menarik. Nah nanti kalau teman-teman pengen cobain Composure Coffee ini ya, nanti langsung cek link di deskripsi aja, nanti gue akan cantumkan, Instagramnya juga akan gue cantumkan. Nah kalau teman-teman pengen tahu alat-alat seduh rekomendasi dari gue, silahkan cek link di deskripsi atau cek Instagram gue di @remaringka. Di situ sudah gue cantumkan ada link, teman-teman tinggal klik aja, di situ sudah gue listin tuh ya rekomendasi alat seduh dari gue. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan mengenai resep seduh atau teman-teman mau share resep seduh teman-teman, silahkan, boleh banget. Jadi biar kita sama-sama saling belajar. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar atau mau DM gue di Instagram juga boleh. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.